Bab 14. Diunggah oleh baca suara. Kakek Virion, Tesia, Rinia dan aku saat ini semuanya berada di sekitar meja bundar dengan kendi berisi air di tengahnya. Penatua Rinia, kamu mengatakan bahwa kamu adalah seorang peramal, benar. Aku sedikit bingung dengan apa yang bisa kamu lakukan. Kakek berkata bahwa aku bisa mengetahui apakah orang tuaku baik-baik saja dengan melihatmu. Aku bertanya, menatap aneh ke toples air. Kakek iya, Virion, kamu sudah benar-benar membiarkan dirimu pergi jika kamu membiarkan anak-anak muda seperti dia memanggilmu begitu, dia mencibir. Dia pengecualian. Jika ada anak nakal yang berani memanggilku sesuatu seperti kakek, aku akan membuat mereka digantung terbalik dan dipukuli dengan kaktus. Dia menyeringai kembali, menatapku. Bagaimana deskriptif menyakitkan. Memelototiku, dia menyalak, berat. Kamu bahkan tidak tahu di mana orang tuamu tetapi kamu ingin bepergian ke seluruh Sapin, menemukan mereka dan kemudian kembali untuk melatih. Kamu sudah mati pada saat kamu membuat sendiri kembali ke sini. Petik 2. Aku menatap kakek Virion. Apakah dia memberitahunya? Hampir seolah-olah dia tahu apa yang kupikirkan, dia tertawa kecil. Aku tidak memberitahu Rinia tentang hal ini. Tidak banyak yang bisa kamu sembunyikan darinya, tapi biasanya dia tidak repot-repot melihat seseorang. Apa yang membuatmu jadi Rinia yang usil? Graham berkata, mengarahkan pandangan khawatir ke wanita tua itu. Kamu dan aku sama-sama tahu dia spesial. Begitu spesial, bahkan, ada bagian-bagian dari hidupnya yang bahkan tidak bisa kulihat. Arthur, apapun binatang buas yang menyerahkan kehendaknya kepadamu, itu bukan binatang biasa. Membatasi ke kelas SS tidak akan memberikan keadilan. Dia merenung sebentar sebelum melanjutkan. Tapi sudah cukup. Arthur, kamu di sini untuk melihat orang tuamu jadi aku akan membantumu. Tutup matamu sejenak dan bayangkan orang tuamu. Fokus pada penampilan dan tanda tangan mana mereka. Aku akan urus sisanya. Petik 2. Aku menutup mataku dan membayangkan adegan terakhir yang aku miliki bersama mereka berdua, ayahku terluka parah dan ibuku menyembuhkannya. Oke, kamu bisa membuka matamu sekarang. Saya memandangnya untuk melihat warna matanya berputar-putar. Air mengambang keluar dari tabung dan berputar-putar, membentuk piringan spiral. Tiba-tiba, saya melihat orang tua saya di dalam air. Kursi yang saya duduki terguling ke belakang ketika saya melesat ke atas, bersandar sedekat mungkin ke meja. Saya melihat ibu dan ayah saya bersama, duduk di sekitar meja makan. Tampaknya itu bukan rumah kami di Ashburn. Wajah ibuku agak pucat dan saat ini mengatakan sesuatu kepada ayahku. Saya bisa melihat dia kehilangan sedikit berat badan tetapi sebaliknya terlihat cukup sehat. Perutnya, sudah cukup jelas sekarang bahwa dia hamil oleh tonjolan yang cukup mencolok di perutnya. Ayah saya terlihat sama. Dia memakai semacam seragam sekarang dan memakai jenggot. Saya bisa merasakan air mata panas mengalir tak terkendali di wajah saya saat ini, karena saya tidak berani melepaskan pandangan dari citra orang tua saya. Mereka hidup. Mereka baik-baik saja. Mereka baik-baik saja. Terima kasih, Penatua Rinia. Terima kasih benar-benar menunjukkan ini kepadaku. Aku berhasil tergagap. Dia tampak sedikit tidak nyaman pada ketulusan saya dan hanya melambaikannya. Biarkan aku melihat di mana mereka sekarang. Gambar melebar dan aku bisa melihat bagian luar tempat mereka tinggal. Seperti yang saya duga, itu jelas bukan rumah kami di Ashburn. Lebih perkecil lagi, saya bisa melihat tata letak kota tempat mereka tinggal. Iklan. Sepertinya mereka telah membuat rumah mereka di Sirus. Itu membuat segalanya lebih mudah bagi kita. Dia berkata, konten terlihat di wajahnya. Tes, jelas mengkhawatirkan aku menangis, sedang menepuk punggungku tetapi pandangannya tidak meninggalkan air yang berputar-putar. Orang tua Art, aku mendengarnya pelan. Kakek Virion bertepuk tangan dan berdiri. Oke, Arthur, biarkan orang tuamu tahu bahwa kamu masih hidup. Menurut kakek Virion, peraturan ketat mengontrol komunikasi antara kerajaan Elenoir dan Sapin. Namun, Rinia, sebagai seorang peramal yang tidak ditemukan oleh kerajaan Sapin, memberi kami kebebasan yang tidak diatur dalam arti tertentu. Bagaimana proses ini akan bekerja adalah bahwa aku akan menuangkan sebagian dari mana bawaanku ke dalam dirimu, membuat tautan sementara. Ketika aku memberikan sinyal, mulailah berbicara seolah-olah kamu sedang berbicara dengan orang tuamu. Penting untuk mengetahui bahwa mereka akan dengar suara Anda di dalam kepala mereka sehingga mereka mungkin tidak percaya apa yang Anda katakan pada awalnya. Pastikan untuk membuat mereka percaya bahwa Anda yang berbicara dengan mereka dan mereka tidak menjadi gila. Ingat, kami hanya melakukan ini untuk memberitahu mereka bahwa kamu masih hidup. Aku akan memancarkan suaramu langsung ke pikiran kedua orang tuamu. Aku tidak bisa menjaga koneksi untuk waktu yang lama jadi katakan apa yang kamu butuhkan dalam 2 menit, dia menegaskan, tatapan serius dari matanya. Mengangguk pada ini, aku mempersiapkan diriku juga. Mulailah, sekarang. Seluruh tubuhnya mulai bersinar dengan warna yang sama seperti matanya dan aku bisa melihat cahaya yang sama menyebar ke saya juga. Mengambil napas dalam-dalam, saya mulai berbicara. Hai Bu, hai Ayah. Ini aku, putramu Arthur. Anda mungkin benar-benar terkejut bahwa Anda mendengar suara saya di dalam kepala Anda, ya. Ya ada alasan untuk itu. Namun sebelum itu, saya ingin Anda tahu bahwa saya hidup dan aman. Sekali lagi,
Aku hidup dan baik-baik saja, Bu, Ayah. Saya berhasil selamat dari kejatuhan tebing dan saya saat ini tinggal di kerajaan Elenoir bersama para elf. Tolong jangan beritahu orang lain ini. Saya tidak punya banyak waktu jadi saya hanya akan mengatakan hal-hal yang paling penting. Seorang teman saya menyimpang seperti Anda Ibu, kecuali dia peramal jadi saya bisa melihat bagaimana kalian lakukan sekarang juga. Dia juga orang yang memungkinkan kalian untuk bisa mendengar suaraku. Saya ingin kembali kepada kalian sesegera mungkin tetapi saya tidak bisa sekarang. Noi, saya aman dan hidup sekarang tetapi saya memiliki semacam penyakit di dalam tubuh saya yang harus saya singkirkan sebelum saya bisa kembali. Jangan khawatir, selama saya tinggal di sini dan meminta elf memperlakukan saya 100% baik-baik saja. Jadi tolong, jangan khawatir. Aku tidak tahu kapan aku bisa bicara dengan kalian seperti ini lagi, tapi yang penting adalah aku masih hidup dan aku tahu kalian juga. Ayah, Bu, kalian berdua harus mendengarkan suaraku sekarang jadi konfirmasikan satu sama lain jika kamu masih tidak percaya ini. Ingat, jangan beritahu siapapun di mana saya berada sekarang. Lebih baik lagi, simpan saja seolah-olah saya masih mati untuk membuat segalanya lebih sederhana. Mungkin butuh berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun bagi saya untuk dapat kembali tetapi pastikan bahwa saya akan kembali ke rumah. Aku sangat mencintai kalian Asteris menghirup Asteris dan aku sangat merindukanmu. Tetap aman, dan ayah, pastikan untuk menjaga mom dan bayiku tetap aman. Ibu Asteris mengendus Asteris, tolong pastikan ayah tidak mendapat masalah. Anakmu, Art. Petik 2. Saya kesulitan membuka mata dari air mata yang terus mengalir. Aku hanya berdiri diam, menggosok mataku saat aku melakukan semua yang aku bisa dari menghancurkan. Cahaya memudar di sekitar kami berdua dan Penatuarinia jatuh kembali ke kursinya, berkeringat dan pucat. Penatuarinia, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih atas ini, aku berhasil berteriak. Berlatihlah dengan baik dan terus menghargai orang-orang yang dekat denganmu, nak. Begitulah cara kamu akan berterima kasih padaku. Juga, jangan lupa untuk sesekali mampir. Nenek ini mendapat kekeke kesepian gelombang. Dia menjawab dengan senyum lemah. Aku memeluknya erat-erat, membuatnya nyaris melompat, dia akhirnya menyerah pada kelucuanku dan memelukku kembali sebelum mengusir kami semua. Saat kami berjalan keluar, aku melihat Tess cemberut sedikit. Pada saat kami tiba kembali di kastil, hari sudah gelap. Seorang pelayan menyambut kami pada saat kedatangan, tetapi sebelum saya memiliki kesempatan untuk kembali ke kamar saya melihat Raja dan Ratu. Raja datang lebih dulu padaku. Arthur, aku tahu kamu tidak sengaja mendengar apa yang kami katakan sebelumnya hari ini dan aku minta maaf untuk itu. Bertahun-tahun menjadi raja telah membuatku agak kuno dan aku keras kepala karena kamu tidak berada di sini. Sang ratu melanjutkan untuk suaminya, memegang tanganku di tangannya. Anda sekarang adalah murid pertama Penatua Virion. Ini memberi Anda lebih dari cukup alasan bagi kita semua untuk menerima Anda. Bahkan jika fakta itu tidak ada, Anda masih menyelamatkan putri kami. Silakan pertimbangkan tempat ini rumah Anda. Saya tahu Anda merindukan, orang tuamu sayang, tetapi jika aku bisa menghibur, jangan ragu dan perlakukan aku seperti ibu Anda sendiri, katanya, memberi saya senyum tulus. Papa, Mama, kata Tess dengan tangan menutupi mulutnya. Aku balas tersenyum, berterima kasih pada mereka juga. Mereka adalah orang baik yang hanya mencari kerajaan mereka. Sambil tersenyum di belakang kami, kakek Virion mengangguk pada kami semua untuk menyetujui sebelum berseru, berat. Pelatihan dimulai besok jadi tidurlah lebih awal. Iklan. Saya terbangun dari rasa sakit yang luar biasa menyelimuti tubuh saya. Keringat dingin sudah menyelimuti tubuh saya seperti perasaan saya. Pembakaran tubuh mengintensifkan. AARGH. Aku mencengkeram tubuh saya ketat, mencoba bertahan ketika pintu tiba-tiba ayunan terbuka dan kakek Virion berjalan ke arah saya. Ini semakin buruk. Dia meletakkan kedua tangan di sternum saya, di mana inti mana saya berada, sebelum mulai memancarkan mana sendiri ke saya. Perlahan, rasa sakit mereda dan saya terengah-engah, pakaian saya basah oleh keringat. Terima kasih, aku berhasil mendesah. Tanpa melihat ke atas, dia menjawab, ini agak pagi, tapi mari kita mulai latihan sekarang. Melihat keluar jendela, saya perhatikan bahwa matahari belum terbit. Saya mungkin tidak akan bisa tertidur lagi, jadi saya mengangguk dan mengikutinya ke halaman. Duduk bersila, dia menatap saya sebelum menjelaskan, sampai sekarang, Anda telah memurnikan inti mana Anda dan memanipulasi mana Anda menggunakan saluran mana Anda. Sementara, untuk penyihir normal, metode ini cukup, untuk penjinak binatang buas, kita tidak bisa mengandalkan pendekatan ini. Sebaliknya, kita melakukan sesuatu yang disebut asimilasi. Petik 2. Saya duduk menghadapnya, wajahku pasti memberitahu dia bahwa aku tidak tahu apa yang dia bicarakan. Haha, jangan khawatir, kamu akan segera tahu. Apa intinya adalah, mengintegrasikan mana dari inti kamu langsung ke tulang dan otot tubuhmu, maka metode asimilasi. Sayangnya, selama periode asimilasi, kamu inti mana tidak akan berkembang sama sekali, tetapi bukan itu intinya. Begitu mana dari inti baru Anda diserap ke seluruh tubuh Anda akan dapat mulai memanfaatkan kekuatan apapun yang dimiliki binatang buas Anda. Petik 2. Jadi ini yang dimaksudkan Sylvia.
Sepanjang seluruh perjalanan ini melalui hutan Elsire dan bertemu keluarga kerajaan dan kakek Virion, aku tidak bisa tidak berpikir bahwa Sylvia entah bagaimana merencanakan semua ini. Perlahan lepaskan mana dari inti Anda dan jangan tergoda untuk menggunakan saluran mana Anda. Sebaliknya, biarkan merembes ke dalam tubuh Anda dan perlahan-lahan semua otot dan tulang Anda menyerap mana. Ini akan membutuhkan waktu dan usaha, tetapi selama proses ini, inti mana Anda harus menolak tubuh Anda semakin sedikit, perintah Virion. Tidak banyak yang bisa saya bantu untuk bagian pertama pelatihan Anda kecuali memastikan mana Anda didistribusikan secara merata ke seluruh tubuh Anda dan membuat Anda lega ketika tubuh Anda kejang seperti sebelumnya. Latihan berlanjut dengan saya bermeditasi, menyebarkan mana keluar dari inti saya dan ke dalam tubuh saya. Saya sudah terbiasa setelah beberapa hari, tetapi saya menyadari berapa lama perjalanan ini. Mengarahkan mana saya untuk membentuk inti ketika saya masih bayi membutuhkan beberapa tahun tetapi ini melakukan sebaliknya, kecuali dengan lebih banyak mana dan selangkah lebih jauh dari mengasimilasi mana secara langsung ke dalam otot dan tulang. Saya tidak meninggalkan kastil selama waktu ini karena saya tidak akan tahu kapan tubuh saya akan bertingkah lagi. Saya benar-benar bersyukur untuk kakek Virion karena telah melekat pada saya selama ini. Sayangnya untuk tes, ini membuatnya sangat sedikit waktu untuk bermain dengan saya. Saat-saat saya tidak bermeditasi, saya beristirahat di kamar saya, tubuh saya sakit karena diilhami oleh mana. Namun, itu tidak menghentikannya dari sekadar menerobos dan mengobrol tentang harinya. Setelah beberapa minggu asimilasi, tubuh saya bertingkah lebih jarang dan saya diizinkan pergi ke kota. Jadi, setelah berjanji kepada Tes bahwa saya akan pergi keliling kota Zestier, saya pergi tidur. Iklan. Menunggu di luar kamarku adalah Tes yang berpakaian indah. Dia mengenakan gaun tanpa lengan putih dan kardigan tipis di atasnya. Topi matahari berwarna merah muda terang yang dikenakannya di atas kepalanya dihiasi dengan bunga pucat, memberinya penampilan yang sangat segar dan seperti boneka. Butuh waktu cukup lama. Cepat, ayo cepat. Dia meraih tanganku, setengah menyeretku ketika aku melawan tubuhku yang sakit untuk mengikuti kecepatannya. Melihat kota sekali lagi tidak menyulap keheranan yang saya miliki ketika saya pertama kali tiba di Zestier. Ketika kami turun dari kereta dan mulai berjalan, kami meluangkan waktu untuk mengunjungi berbagai kios dan toko yang ditawarkan kota. Sementara kami berdua bertemu dengan banyak tatapan dari kenyataan bahwa seorang anak manusia berpegangan tangan dengan satu-satunya putri kerajaan mereka, itu adalah perasaan yang sudah saya alami sejak kehidupan saya sebelumnya sehingga tidak mengganggu saya. Namun, yang menggangguku adalah bahwa, sementara sebagian besar tatapan ini hanya ingin tahu, beberapa tatapan dipenuhi dengan permusuhan yang terang-terangan. Keluar dari toko baju besi, saya baru saja keluar dari jalan untuk seseorang ketika seorang anak elf menabrak bahu saya. Huff, yah. Kalau bukan bocah manusia yang Penatua Virion telah kuasai. Aku sudah mendengar semuanya tentangmu. Kotor? Aku punya kuman manusia di pakaianku, katanya dengan sinis, ekspresi jijik menempel di wajahnya. Cukup jelas dari pakaian anak ini, yang tidak mungkin lebih tua dari Tes, dan para pelayan, bersama dengan sekelompok teman yang mengikuti di belakangnya, bahwa dia adalah seorang bangsawan. Setelah menghabiskan begitu banyak waktu dengan Tes, saya hampir lupa betapa tidak dewasanya anak-anak. Mau tak mau aku berpikir bahwa, apakah mereka peri atau manusia, bangsawan yang manja sepertinya selalu bertindak seolah-olah mereka telah diajarkan dari buku pedoman yang sama. Dia kemudian berbalik menghadap Tes, wajahnya berubah menjadi senyum yang dipraktikkan dengan baik ketika dia menawarkan tangannya. Putri, berada di bawah levelmu untuk bersama anak nakal manusia ini. Izinkan aku menemanimu berkeliling, desaknya, berharap Tes akan menerima tangannya. Bahkan tidak melihat ke arahnya, Tes terkait lengannya dengan saya dan dingin menukas, Art, mari kita pergi. Ada bak arah itu dan saya tidak ingin sengaja melangkah di atasnya dengan sepatu baru saya. Karena aku menarik diri, aku melirik ke belakang, menatap tatapan kasihan pada anak bangsawan itu, yang sepertinya semakin membuatnya marah. Tunggu, bocah nakal, aku belum selesai denganmu. Dia berteriak, berlari ke arahku dan mencengkeram bahuku. Aku dengar kamu cukup berbakat untuk penyihir manusia. Di sekitar sini, kebetulan aku sendiri jenius yang cukup terkenal. Inti mana saya sudah mencapai tahap merah dan selain dari manipulasi air, ibuku mengatakan bahwa aku akan segera bahkan dapat memanipulasi tanaman. Petik 2. Saya menanggapinya dengan ekspresi kaget dan pemujaan saya yang paling tulus, namun sarkastik. Oh, kata-kataku, Puteri Tesia, sepertinya kita berada di hadapan jenius murni di sini. Aku tidak layak. Tes terkikik, bahkan tidak berusaha menyembunyikan kegembiraannya. Aku pasti akan memberimu respek yang pantas Lord Genius of the Elf. Jadi, jika kau permisi. Saat aku mulai memimpin Tes pergi, sebuah sapu tangan terbang melewati kami, mendarat di tanah. Berbalik, aku melihat wajah bocah bangsawan itu, merah seperti tomat, memelototiku ketika para pelayan dan teman-teman semuanya terengah-engah. Berani-beraninya kamu memulai duel dengan murid Penatua Virion. Kamu mungkin berdarah bangsawan, Ferit, tetapi kamu masih harus tahu tempatmu. Ambil kembali, perintah Tesia, matanya menyipit dalam tatapan tajam. Maaf, Putri, tapi ayahku telah mengajariku untuk tidak pernah membiarkan harga diriku terinjak. Arthur,
Siapkan dirimu untuk duel atau mundur dengan ekor di antara kedua kakimu mengetahui bahwa tindakanmu juga mencerminkan mentormu. Pilihannya adalah milikmu. Ferit membusungkan dadanya, menarik tongkat dari bawah jubahnya. Beberapa orang di dekatnya telah mendengar dan sudah mulai berkumpul di sekitar kami. Tesia tampak tidak yakin tentang semua ini, tetapi hanya menganggukkan kepalaku dan mengambil beberapa langkah menjauh dari kami. Saya tidak ingin membuat keributan sejak saya menjadi tamu, tetapi setelah berminggu-minggu meditasi yang gerah, tubuh saya sebenarnya ingin sekali kesempatan untuk bertarung. Putri, tolong lakukan kehormatan untuk memulai duel, bocah bangsawan itu berkata ketika dia mulai memoles tongkat hitamnya dengan lengan bajunya. Aku bisa melihat Tes memutar matanya ketika dia mundur selangkah lagi. Biarkan duel dimulai. Sementara inti mana saya masih dalam tahap awal merah gelap, saya bisa merasakan mana memperkuat setiap serat otot yang saya tekuk saat saya berlari menuju Ferit. Itu sudah berakhir dalam sedetik. Dia terlalu sombong dan bahkan tidak mengambil tindakan pencegahan yang diperlukan untuk mencari tahu apakah saya seorang augmenter atau tukang sulap dan pada saat saya berada di lengan panjang, dia bahkan belum memulai nyanyiannya. Ketika telapak tanganku masuk ke ususnya, yang berhasil dia lakukan hanyalah menghirup udara dengan tajam dari paru-parunya sebelum terbang kembali jatuh ke lantai. Saya senang telah menggunakan telapak tangan saya karena begitu tangan saya melakukan kontak, saya merasakan rantai yang kokoh di bawah pakaiannya. Mata pelayan dan teman Ferit tumbuh lebar ketika Tesia dengan cepat berlari ke arahku dan menarikku pergi. Kemudian, Tesia menjelaskan kepada saya bahwa, dalam duel, ada kebiasaan-kebiasaan tertentu yang tidak terucapkan. Salah satu kebiasaan ini adalah membiarkan penantang melakukan langkah pertama. Yang lain adalah bahwa duel informal antara bangsawan hanyalah demonstrasi sihir, bukan pertempuran yang sebenarnya. Ini mendapat tawa yang baik dari kakek ketika dia tahu, mengatakan bahwa duel antara bangsawan adalah kebodohan total dan cara yang sama sekali tidak akurat untuk mengukur kecakapan magis seseorang. Secara keseluruhan, apa yang dimaksud Ferit ketika dia memprakarsai duel adalah dengan secara bergantian memamerkan bakat sihir masing-masing. Mengecewakan ketika menyadari bahwa ekspresi kaget dari semua orang di sekitar kita bukan dari kecakapan bertarungku, tetapi dari kenyataan bahwa aku mengabaikan kebiasaan duel. Sejak itu, saya memilih untuk tinggal di Manor hampir sepanjang hari menjaga diri saya dari masalah, karena saya menjalani gaya hidup yang ketat yang terdiri dari bermeditasi dengan kakek Virion di pagi hari, menghabiskan sedikit waktu dengan Tesia di sore hari dan pelatihan oleh diriku di malam hari. Selama waktu ini, saya telah mengirim pesan ke orang tua saya sesekali untuk memberitahu mereka bahwa saya masih hidup dan bahwa saya sangat merindukan mereka. Seperti ini, 3 tahun telah berlalu.